Selama perjalanan ruqyah ini, apa saja yang pernah Ustadz alami saat meruqyah pasien lah intinya? Ya. Yang terberat sampai yang termudah gitu. Ya bukan semuanya sih pertolongan Allah ya. Ya. Ada nggak kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu? Betul. Kurang lebih secara alami ya sebelum di JRA KBRA atau di komunitas yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali ke Ngobak Channel, ngopi bareng artis dan kiai. Masya Allah. Ini mohon maaf sebelumnya karena Rabu kemarin kita nggak posting karena live dengan Pak Kiai Imron, pimpinan keluarga besar Ruqyah Aswaja. Jadi terus nomor 2-nya filenya itu rusak, mohon maaf sekali penonton, sudah bikin kecewa. Tapi insya Allah kali ini di segmen kali ini kita kedatangan orang yang sangat spesial. Tapi sebelum memulai perbincangan, alangkah barokahnya podcast ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran? Beliau nggak punya jenggot, masih muda ini. Saya yang punya jenggot berarti tua umur saya. Nah, langsung aja lah kita berbincang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak perkenalan siapa nama, anaknya berapa, istrinya berapa, asalnya dari mana gitu loh. Boleh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ardiansyah yang sudah berkenan hadir di kediaman kami. Perkenalkan sekilas saja, kami nama Cecep Iman Sulaiman, kelahiran Bandung atau Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sekarang berdomisili di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Karena kebetulan istrinya orang Jawa Timur. Jadi sudah sekian lama berkelana atau merantau-rantau ke beberapa kawasan. Akhirnya setelah anak-anak sekolah dan mondok di Jombang, kami menetap di Jombang. Jadi warga Jombang total 100% katakanlah itu mulai tahun 2018. Masya Allah. Sebelum musim Covid ya, sudah 2018. Sebelumnya masih diwariwi ke Bandung, Jakarta atau beberapa kota. Seperti itu Ustaz. Ya, Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Ustaz, apa yang menyebabkan antum dari Bandung hijrah ke Jombang? Asalnya gimana kok bisa dapat jodoh sini? Suatu hari ya, di masa lalu suatu hari. Jadi perjalanan kami di jenjang usia pasca sekolah SLTA ya. Lanjut kami mondok dan kuliah di Tebuireng. Masya Allah. Alumni Tebuireng juga berarti. Tebuireng kami. Senior saya Pak. Bagaimana? Kayaknya senior saya nih. Insya Allah mungkin ya. Kalau jenjang usia tahun 98 saya masuk. Oh iya, saya junior jenengan. Kemudian 2003 kami lulus wisuda waktu itu. S1-nya di Unhasi ya? Ya, betul, di Unhasi. Oh, jadi awalnya mondok di Tebuireng. Betul. Mondok pemirsa. Beliau nih kiai nih. Tapi di sini di mana di Jombang beliau ketua KBRA nih, ketua cabang Jombang ya. Keluarga besar Ruqyah Aswaja. Wah, melanglang buana. Kebetulan kemarin pas kita di Bekasi, ternyata beliau juga di Bekasi pemirsa. Oh, iya, betul. Cuma saya nggak bisa ketemu ya. Nggak bisa karena kesibukan jenengan, kesibukan kita juga. Jadwalnya padat. Belum pas. Itu ngomong-ngomong ke Bekasi kemarin itu kegiatan apa Ustaz? Itu ada undangan ruqyah dari salah satu pemangku pondok. Beliau alumni pondok di Jombang juga. Tebuireng. Kawasan Tebuireng pondoknya ya. Karena kan banyak ya beberapa pondok di Tebuireng. Iya benar-benar. Pondok Putri yang jelas. Wali Songo. Kemungkinan iya kayaknya. Oh, sepertinya iya. ya.
banyak lah. Banyak Ya. ada Mas Ruriah, ada Seblak, Ali Songo, Darul Falah ya kan, di Betul. sekitaran Tebuireng. Itu ngapain diundang itu, dalam hal apa di sana? Kurang lebih kisaran ru'yah ya, bidang ru'yah terindikasi beliaunya dan keluarganya positif ada gangguan dimensi 11 seperti itu. Non medis lah. Non medis. Masya Allah. Berarti jenengan itu ahli ya, ahlinya ahli, intinya itu. Kebetulan karena kami bergelut di bidang ru'yah atau komunitas ru'yah itu pun alami, tidak kami pikirkan atau bukan sebuah cita-cita sejak kecil, tidak. Perjalanan hidup mengkondisikan seperti itu. Dan tuntutan masyarakat juga. Betul. Tuntutan. Betul, alami. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, betul. Harinya kalau ke dukun malah bahaya, Ustaz. Betul. Gitu. Untuk pemirsa Ngobak channel tercinta, Betul. kalau ada gangguan-gangguan non medis, sihir dan lain sebagainya, ya mungkin bisa menghubungi beliau di nomor ini nih ya, Ustadz Cecep Jombang. Nanti monggo bisa dihadirkan ke manapun, ke wilayah manapun. Betul. Dan misinya Ustadz Nyun Sewu itu kan seperti yang didahulukan kiai-kiai kami. Kebetulan ada beberapa sanad ru'yah kami ya kan, dari kiai-kiai sepuh di Jombang juga, di Jawa Barat juga, dan dari KBRA juga ya kan, JRA juga kami pernah, bahwa misi peru'yah itu adalah syiar. Betul, syiar melalui Tibun Nabawi. Salah satu disiplin Tibun Nabawi adalah ru'yah. Ruqyah, betul. Seperti itu. Karena Nabi pun pernah kena sihir ya. Ya betul. Ruqyah. Betul. Itu sababun nuzulnya surat Al-Falaq. Ya betul. An-Nas ya kan, disebabkan Rasulullah kena serangan sihir. Seperti itu. Oke pemirsa, dari tadi ngomong mulu nih, nanya nih, kayak masih muda banget nih pemirsa ini. Umurnya berapa sih Ustadz ini? Saya lahir tahun 80 Ustadz. Tahun 80, berarti sekarang berapa umurnya? 45 ya kurang lebih. 45? Ya. Masih muda banget, kayak umur 30 pemirsa ini. Amin. Anaknya berapa sih Ustadz udah? Sudah 4. Masya Allah, udah 4 pemirsa, saya aja baru 2. Bininya kira-kira. Bercanda Ustadz. Cukup 1 aja. Masya Allah. Posnya 1 saja ya kan. Ini kalau bini 2 di Ruqyah juga. Siap Ustadz. Terus Ustadz ya, selama perjalanan Ruqyah ini, apa saja yang pernah Ustadz alami saat meruqyah pasien lah intinya? Ya. Yang terberat sampai yang termudah gitu. Ya bukan semuanya sih pertolongan Allah ya. Ya. Ada nggak kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu? Betul. Kurang lebih secara alami ya, sebelum di JRA KBRA atau di komunitas yang skala nasional, tahun 2017 itu kami sudah mulai sebetulnya secara individu atau lokal internal keluarga. Jadi bermula dari kejadian yang terjadi di keluarga kami di Bandung ya kan. Kebetulan waktu itu keluarga kami kan buka kedai makan, kok sepi gitu. Oh gitu ya. Turun omsetnya. Itu enggak masuk akal Ustaz. Anehnya enggak masuk akalnya begini. Ikhtiar udah maksimal ya intinya ya. Belum ikhtiar. Jadi customer itu datang selalu bilang, Kang, warungnya kok tutup ya? Saya tiap hari mau beli kok tutup. Loh, enggak tutup kok, saya bilang. Terus saya tutup perbincangan itu. Kurang sejam kemudian ya, ada satu lagi. Nanya ke abah saya, Mbak Haji, kok kedainya nggak pernah buka ya? Saya tuh kesini terus, katanya nggak buka. Loh, abah saya kaget, nggak pernah libur kok, kecuali memang betul-betul ada acara. Perjalanan waktu ternyata itu ada non medisnya, dan itu diselesaikan oleh teman kami juga ya, sebagai guru kami juga di Jawa Barat sana. Praktisi ruqyah. Ya. Dari situlah kami belajar disiplin dalam hal ubudiyah, amaliyah, bahwa resiko-resiko kalau terpapar ya kan sihir, santet, guna-guna itu seperti ini. Maka dari situlah saya terus mengembangkan diri. Akhirnya ketemu dengan JRA KBRA dan beberapa kiai ulama-ulama sanad ruqyah. Masya Allah. Seperti itu Ustaz. Asalnya gitu ya. Seperti itu. Lagi yang unik dari sekian tahun itu,
Betul jenengan, ada yang dikatakan ringan, sedang dan berat. Betul itu. Betul sekali. Betul sekali. Dan dari perjalanan kami itu di awal-awal memang bingung, tidak mengerti ini medis non medis. Jangan-jangan prank dari dimensi sebelah. Kami ngalamin juga di prank. Ternyata oh ini dimensi sebelah atau bukan? Ternyata psikologi murni kan gitu. Oh iya iya. Perjalanan lagi dari gesturnya, dari nada bicara dan dari apapun yang kita rasakan, kita lihat dari seseorang, insya Allah paham bahwa oh ini non medis tapi psikologi. Oh ini non medis tapi jenis sihir atau guna-guna. Oh gitu ya. Terkadang baru ketemu pun ya kan ngobrol-ngobrol, oh ini sepertinya, saya bahasakan seperti itu, ini sepertinya beliau ini begini-begini gitu. Datanya keluar. Oh gitu, Masya Allah. Mungkin dari jam terbang ya, bukan kami terawang teriwing buatan. Udah sering nangani kasus-kasus seperti itu, jadi biasa gitu. Betul. Sama kayak psikolog lah Ustadz. Oh iya, betul. Psikolog sering banyak nemuin orang, ya jadi maaf sekilas saja, oh karakternya gini seperti itu. Betul. Yang terekstrim tapi agak lucu Ustadz nih. Bagaimana itu Ustadz? Begitu kami mengadakan rutinan di sebuah rumah di keluarga besar KWRA Jombang, tiba-tiba salah satu anggotanya itu ngamuk-ngamuk gitu kan. Semua mengklaim dan menganalisis, mendiagnosa ini kena dimensi sebelah. Kayak kesurupan gitu ya. Betul, ngamuk-ngamuknya luar biasa. Wah, frontalnya, reaksinya ekstrim. Begitu kami tangani, konon selesai ya kan. Rutinan lagi sekian bulan kemudian, kok polanya sama gitu. Begitu Wah, lagi. ini bukan dimensi tapi psikologi murni. Akhirnya kami pendekatan dari hati ke hati, silaturahim ke rumahnya, ternyata betul. Oh gitu. Betul, psikologi yang mana mungkin menyimpan emosi sekian bulan sekian tahun, akhirnya ketika ada orang ahli ruqyah gitu kan tersugesti, wah saya harus reaksi kan gitu. Iya betul. Nah itu ekstrim tapi lucu. Ternyata kami kena prank kan gitu. Kita apa adanya, sampaikan bahwa sebagai praktisi penting menambah wawasan, mengupgrade lagi pengetahuan. Betul. Jangan lupa juga jam terbang. Jam terbang itu penting. Jam terbang, ya kan. Jadi kayak begitu nggak mesti kesurupan ya Ustadz ya? Nggak mesti. Bisa aja dari dirinya dia sendiri yang punya dua kepribadian. Bisa jadi betul. Ya mungkin tekanan, ada masalah di luar gitu ya, entah dari keluarga ataupun di luar. Betul. Biasanya itu yang dipoligami. Biasanya bini-bini yang dipoligami mendem, seolah-olah dia ikhlas Ustadz. Nggak tahu. Pulang-pulang tehnya diracunin Ustadz. Betul, sering bereaksi nanti. Monggo Ustadz sambil disambi minumnya. Siap. Terima kasih. Ya. Bismillah. Ya pemirsa Ngobak channel yang dirahmati Allah, luar biasa sekali nih cerita pengalaman Ustadz Cecep ya selama menjadi praktisi ruqyah. Sekarang saya mau tanya, kira-kira selain ruqyah nih, ada nggak pengobatan medis lainnya yang memang itu disunahkan? Kayak bekam, betul. gitu? Ada Ustaz. Ada di ya? tim kami itu ada ahli bekam, ada ahli gurah, ada ahli herbal, ada ahli fasdu, ada. Masya Allah. Ada lagi lawyer juga ya, sebelah kami ini lawyer kata pengacara ya kan. Kemudian berbagai latar belakang ada di keluarga besar Ruqyah Aswaja Jombang. Masya Allah. Terus kira-kira nih kalau ada penonton yang mau menghubungi kita, nomornya Ustadz aja ya. Boleh. Di sini pemirsa nanti nomornya saya cantumkan di bawah ini Ustadz Cecep. Langsung konfirmasi ke beliau, ada gangguan apa, merasa ada, oh saya kena sihir, oh saya pusing gini, baik medis atau non medis, hubungi di sini ya, di Jombang. Mau datang langsung, nanti alamatnya juga di bawah nih, di sini ini alamatnya nih. Langsung ke lokasi, ke kediaman Ustadz Cecep. Insya Allah bisa ditangani ya. Insya Allah bisa. Ini biasanya nih penonton kan takut nih, bayarnya mahal. Kira-kira administrasinya bagaimana Ustadz? Administrasinya itu tidak ada administrasi Ustaz. Oh gitu ya. Betul. Ada yang bilang seikhlasnya, ada yang gratis. Kami katakan tidak ada. Betul. Dikasih tidak alhamdulillah. ada gratis. Tidak dikasih juga alhamdulillah. Betul. Karena ada dakwah.
Itu tadi, betul. Dakwah. Misi kami adalah syiar. Syiar. Melalui ruqyah. Ada satu pengalaman Ustadz yang nggak akan terlupa saya rasa sampai kapanpun. Gimana itu Ustadz? Itu ekstrimnya naudzubillah itu. Itu ruqyah. Iya, ketika ruqyah yang non medis. Masya Allah. Di daerah mana itu Ustadz? Di daerah Tuban waktu itu. Oh, masih Jawa Timur sini Masih ya? Jawa Timur. Masya Allah. Bisa ceritain Ustadz? Kami diundang ke sana, berangkat pagi hari, disusul oleh tuan rumahnya, 2 orang praktisi ke sana, disusul ke rumah kami, ya kan, dijemput. Perjalanan pagi sampai sana pas duhur saat Tubannya Tuban Barat, saya lupa nama daerahnya. Dekat pantai bukan? Arah-arah pantai, Arah betul. pantai. Hampir 6 jam perjalanannya itu. Masya Allah. Hampir, memang jauh. Dekat-dekat Cepu gitu. Hampir ke Cepu. Iya. Arah Cepu maksudnya. Nah, begitu kami ke rumahnya, tidak terjadi reaksi apapun dan sebagainya, enggak. Bahkan kami sempat doa bersama dulu, ya kan, di rumahnya itu, tawasulan dan berdoa. Begitu ke rumah anaknya, ternyata yang bermasalah rumah anaknya. Masya Allah. Ya dekat situ juga Ustaz. Dekat situ juga. Akhirnya gimana Ustaz? Luar biasa. Ditemukan bukhul itu di tengah rumah Ustaz. Bukhul itu ikatan-ikatan atau media sihir. Media sihir. Sebagai penghantar energi negatif atau energi sihir. Atau kami bahasa itu towernya kan. Ibarat HP, tower HP, ya kan. Misalkan targetnya itu si A itu ibaratnya HP yang dituju. Maka harus ada towernya atau bukhulnya atau medianya. Penghantar lah ya. Penghantarnya. Tidak satu Ustaz. Banyak. 3 bukhul itu Masya ditemukan. Allah. Itu ditemukan di rumah itu, di tengah Di rumah, di tengah rumah, di dalam Ustaz. Keramikan gitu rumahnya. Sudah diplester, iya betul. Diplester kami sempat bongkar karena terdeteksi ini ada sesuatu. Ketika dibongkar, Masya Allah, kurang lebih segini Ustaz. Berkain putih agak panjang dari ini ya, kurang lebih beginilah bentuknya. Kayak pocong Tali gitu pocong gitu ya, Iya. memanjang bentuknya itu. Itu biasanya tujuan 3. mereka tuh apa sih Ustaz? Apa yang dirasain si pasien itu? Tujuannya dia tuh ngapain itu kok begitu-begitu? Yang jelas untuk mencelakai. Ada macam-macam jenis sihir ya Ustaz ya. Iya. Satu yang paling umum dan lumrah biasanya adalah sihir tafrik atau Tafrik. penghancur rumah tangga. Ada juga sihir yang fungsinya menutup usahanya, tokonya biar tidak laku, kedainya biar tidak laku. Saya Seperti stop dulu Ustaz. Mungkin pemirsa ada yang merasa rumah tangganya sedang bermasalah. itu. Oh ya, Bisa jadi itu sihir tafrik. bisa jadi Ustaz, bisa Jadi bisa ya jadi. udah, hubungin aja beliau ke Ustaz Cecep, alamatnya nanti insya Allah dengan media ruqyah. Ya. Rumah tangga bisa jadi adem ayem lagi, sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Untuk pemirsa juga yang punya usaha kok sambat itu apa, mengeluh ya. Ya betul, Kayaknya usahanya dikerjain orang. Ya itu kan prediksi aja. betul. Dikerjain atau nggak dikerjain, tetap ruqyah itu sunnah. Betul. Jadi bisa juga datang. Lanjut Ustaz. Betul. Yang mana Perusak rumah tangga, betul. udah apa usaha, terus Usaha. apa lagi Ustaz? Kemudian ada yang tujuannya itu untuk pesugihan Ustaz. Masya Allah, itu lebih ekstrim lagi tuh. Jadi si target si korban itu tujuannya ditumbalkan. Tumbal pesugihan. Beberapa kali kami tangani model seperti itu, positif bahwa ini ke arah pesugihan. Itu kalau umpamanya si target itu memang betul-betul udah jadi sasaran ya. Ya. Itu selain diruqyah apa ada ritual-ritual lain atau ada apa namanya cara-cara sunnah lain itu bagaimana? Betul. Jadi ada SOP-nya Ustadz ya. Masya Allah. SOP-nya ketika prosesi ruqyah kan itu. Masya Ada Allah. pra ruqyah, ada prosesi ruqyah dan pasca ruqyah. Pra ruqyah itu diagnosa Ustadz. Diagnosa dulu. Diagnosa. Ini medis non medis, kalaupun non medis ini alurnya apa, tujuannya apa. Masya Allah. Kemudian baru prosesi ruqyah, setelah itu pasca ruqyah ada yang namanya peningkatan ubudiyah. Siap. Ya kan, ruqyah kan berasal dari asal akar kata yang bermakna peningkatan. Peningkatan kesehatan jasmani, rohaninya seperti apa. Gitu. Maka akan menggampang ke sosial ekonominya juga Ustaz. Masya Allah. Kalau sehat jiwa raganya kan pasti produktif ya. Masya Allah. Seperti itu, Siap. Kayaknya kita break dulu nih azan Ustaz. Oh iya, Nanti monggo. dilanjut lagi. Siap. Alhamdulillah Ustadz, tadi perbincangannya luar biasa sekali. Ternyata pengalaman panjenengan itu luar biasa ya. Jadi kira-kira dari mulai awal jadi praktisi ruqyah sampai saat ini udah berapa tahun Ustadz?
terhitung kurang lebih dari 2017 tadi ya. 17 tadi ya. Berarti berapa? 8 tahunan ya kurang Wah, lebih. Masya Allah. Baik, sebelum belum di KBRA ini. Oh, kurang udah, lebihnya. udah terjun dulu ya. Ya. Selain apa tadi Ustadz? Selain ruqyah, pas 2 ada ya. Ada Bekam ada akupuntur. Ada. Cabut Betul, susuk. betul. Cabut susuk ada, hapus betul. tato juga ada tuh. Hapus tato Nah, ada, betul. Pemirsa Ngobak nih, lengkap sudah ini beliau ini. Langsung aja gas nih, alamatnya, nomor teleponnya, gas. Ustadz Cecep ya, Jombang. Aslinya Bandung nih, Mojang Bandung. Kira-kira bahasa Bandung masih hafal gak? Masih Sunda bisa ya? Bisa, kumaha damang. Alhamdulillah, saya juga kebetulan dari Banten. Oh, Iya, Banten kan bahasanya kasar. Siap. Betul. Bahasanya aing sia-sia gitu. betul. Tapi jangan disia-siakan Ustaz. Masya Allah. Gak kerasa Ustadz, perbincangan kita sudah di akhir aja nih Ustadz. Biasanya supaya lebih berkah, bintang tamu suruh ngedoa Ustadz sebagai penutup. Monggo Ustadz, tafadhol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwah wa risalah wa ja'ala wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah Amin. marzuqina bisihhati wa salamah wa sa'adah wa rabita fid dinni wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma yassir wa la tu'asir. Amin. Yassir lana umurana kullaha la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Fattah, Ya Alim, iftah alaina bi fadlil arifin. Wa sallallahu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz sudah mau berkenan hadir jadi bintang tamu Ngobak Channel. Pemirsa Ngobak Channel yang tercinta, mudah-mudahan di podcast kali ini banyak membawa manfaat dan berkah. Amin. Tentu petunjuk bagi masyarakat, penonton yang bingung nih cari praktisi ruqyah atau ada kendala apapun dalam kehidupan sehari-hari, baik rumah tangga, pekerjaan atau apapun, insya Allah bisa konsultasi dengan beliau. Insya Allah. Sebelum kita tutup, mau diunjuk lagi minumannya, monggo Ustadz. Ini ngeteh, ini bukan ngopi nih. Ini adanya teh nih. Ini juga ngerepotin tuan rumah ini. Rumahnya Ustadz Cecep. Ngobak ini bertamu ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya terima kasih lagi Ustadz. Mudah-mudahan podcast ini manfaat barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.